Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok kami dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Siti Hana SEMM. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, di mana masing-masing dari kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo everyone, kenalkan nama saya Aldes Rosan dengan NIM 24101112000102. Halo semua, perkenalkan nama saya Lavina Damayanti, NIM saya 2410112068. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifka Julreda Rahman Lasandang dengan NIM 211011200893. Perkenalkan, nama saya Amara Gristianti dengan NIM 241011200085. Perkenalkan, nama saya Angelina Maria Herlina Pontus dengan NIM 24101112000101. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggita Salsabila, NIM saya 241011201708. Materi yang akan kami bahas yaitu penyelesaian sengketa bisnis. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan non-litigasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, disebut arbiter, berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa. Arbiter dapat berupa perorangan atau badan yang ditunjuk oleh para pihak untuk memeriksa dan memutus perkara, dan keputusannya bersifat final serta mengikat. Selanjutnya, persyaratan untuk menjadi arbiter yang sudah berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki kecakapan dan kepahaman dalam semua tindakan hukum. Ini berarti arbiter harus memahami prinsip-prinsip hukum dan memiliki kemampuan intelektual serta praktis dalam menafsirkan serta menerapkan hukum. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat bersifat adil, logis, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, minimal berusia 35 tahun. Batas usia ini ditetapkan untuk memastikan bahwa arbiter memiliki kematangan pribadi, pengalaman hidup, dan kedewasaan berpikir, sehingga bisa menangani perkara dengan bijaksana dan tidak emosional. Selanjutnya, tidak memiliki hubungan keluarga apapun itu dengan pihak-pihak yang bersengketa. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin bahwa keputusan yang diambil objektif serta tidak memihak. Adanya hubungan keluarga bisa menciptakan dugaan keberpihakan dan merusak kepercayaan pada proses arbitrase. Selanjutnya, tidak ada tujuan kepentingan pribadi, finansial, atau yang lainnya atas hasil dari putusan arbitrase. Seorang arbiter tidak boleh memiliki keuntungan langsung atau tidak langsung dari hasil putusan karena hal tersebut bisa mempengaruhi integritas dan netralitasnya. Putusan arbitrase harus bebas dari motivasi lain selain keadilan. Selanjutnya, mempunyai pengalaman dalam bidangnya paling sedikit 15 tahun. Pengalaman ini menjadi dasar untuk menjamin bahwa arbitrase benar-benar memahami seluk-beluk permasalahan yang disengketakan, baik dari sisi teknis maupun hukum. Misalnya, dalam sengketa konstruksi, arbiter idealnya memiliki pengalaman di sektor konstruksi. Yang terakhir, jaksa panitera, pejabat peradilan, dan hakim tidak boleh menjadi arbiter. Ini merupakan bentuk pemisahan antara fungsi kehakiman formal dan fungsi penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Mereka dilarang menjadi arbiter agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta menjaga profesionalisme dan independensi lembaga peradilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damianti. Di sini saya akan menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang artinya itu adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat informal, efisien, dan rahasia. Tujuannya adalah memberikan solusi yang adil tanpa proses litigasi yang panjang dan mahal. Lalu yang kedua ada model-model ADR, yaitu pertama ada negosiasi yang penyelesaiannya dilakukan langsung oleh para pihak tanpa campur orang ketiga. Ada mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga netral atau mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Ada konsilisasi, yaitu hampir mirip mediasi, tetapi konsilator bisa memberikan usulan penyelesaian. Yang keempat ada arbitrase, yaitu pihak ketiga atau arbiter yang memberikan keputusan yang mengikat mirip proses pengadilan namun lebih fleksibel. Lanjut ada prinsip-prinsip arbitrase nasional, yaitu ada kesepakatan sukarela yang hanya dapat dilakukan bila disetujui para pihak secara tertulis. Yang kedua ada final dan putusan arbitrase tidak dapat digugat ke pengadilan. Yang ketiga ada proses rahasia, yaitu persidangan arbitrase bersifat tertutup. Yang keempat ada keadilan dan kemandirian, yaitu arbiter harus netral, adil, dan independen. Yang terakhir ada prinsip-prinsip arbitrase internasional, yaitu ada partai autonomi yang para pihak bebas menentukan hukum, tempat arbitrase, bahasa, dan arbiter. Yang kedua ada netralitas, yaitu pemilihan arbiter dan lokasi arbitrase harus netral. Yang ketiga ada enforceability, yaitu putusan dapat dieksekusi lintas negara berdasarkan Konvensi New York. Yang keempat ada proses adil dan efisien, yaitu menjamin dua proses dan efisiensi prosedur. Perbedaan arbitrase nasional dan internasional. Dasar hukum yang pertama dan nasional, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedua ada internasional, yaitu mengacu pada UNCITRAL, yaitu model law Konvensi New York tahun 1958 dan aturan lembaga arbitrase internasional seperti ICC, SIAC, dan LCIA. Yang kedua ada lingkup sengketa, yaitu sengketa nasional, yaitu sengketa antara pihak-pihak yang seluruhnya berada dalam wilayah hukum Indonesia. Yaitu ada internasional, yaitu sengketa melibatkan pihak dari dua atau lebih negara atau berkaitan dengan kepentingan lintas negara. Yang ketiga ada lembaga arbitrase, yaitu nasional dilaksanakan oleh lembaga arbitrase dalam negeri seperti BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada internasional yang dilaksanakan oleh lembaga arbitrase nasional seperti ICC, SIAC, dan lainnya. Yang keempat ada pemilihan hukum dan tempat arbitrase, yaitu yang nasional umumnya menggunakan hukum dan tempat arbitrase di Indonesia. Yang internasional para pihak bebas memilih hukum, tempat arbitrase, bahasa, dan arbiter dari negara manapun. Yang kelima ada pelaksanaan putusan, yaitu nasional, putusan hanya berlaku dan dieksekusi di wilayah Indonesia. Yang kedua ada internasional, yaitu putusan dapat dieksekusi di banyak negara pihak Konvensi New York pada tahun 1958 termasuk di Indonesia. Yang keenam ada karakteristik prosedural, yaitu nasional, prosedur lebih sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Yang kedua internasional, yaitu prosedur mengikuti standar internasional lebih kompleks tapi fleksibel. Halo everyone, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis arbitrase. Poin pertama, arbitrase mengikat. Artinya bahwa arbitrase dengan putusan yang bersifat final, sehingga mirip dengan putusan pengadilan yang telah ingkrek. Poin kedua, arbitrase yang tidak mengikat. Artinya bahwa tidak mengikat, non-binding arbitration yang menjelaskan bahwa putusan boleh diikuti maupun tidak oleh para pihak, sehingga mirip dengan fact binding. Poin ketiga, arbitrase kepentingan. Ini dikenal dengan istilah interest arbitration. Artinya bahwa arbitrase dengan tidak memutus suatu sengketa, namun pihak yang menggunakan jasa akan menciptakan provisi dalam kontrak dengan para pihak yang mengalami jalan buntu. Poin keempat, arbitrase hak. Istilah ini dikenal dengan res arbitration. Artinya arbitrase memberikan hak dalam memutuskan keputusan kepada sengketa di antara para pihak, sehingga tidak hanya membuat provisi dalam kontrak saja. Poin kelima, arbitrase sukarela. Istilah ini dikenal sebagai voluntary arbitration, yang artinya bahwa arbitrase diminta sendiri oleh para pihak, baik dalam kontrak sendiri maupun yang bersangkutan. Poin keenam, arbitrase wajib. Artinya bahwa arbitrase yang diwajibkan adalah dan dilakukan sesuai dengan undang-undang
Istilah ini sering disebut dengan compulsory arbitration. Sebagai contoh, fee for fee dalam bidang perburuan yang mana wajib dilakukan untuk sengketa buruh. Poin ke-7, arbitrase ad hoc, artinya bahwa arbitrase yang tidak mempunyai badan namun hanya menunjukkan orang secara bebas dari para pihak sesuai dengan kesepakatan secara aturan hukum tertentu. Poin ke-8, arbitrase lembaga. Dikatakan mengenai arbitrase lembaga artinya bahwa sebagai lawan dari ad hoc, sehingga model ini sudah ada hukum badannya dan sudah ada aturan di dalamnya, sehingga para pihak tinggal memilih apa yang dibutuhkan untuk kebutuhannya. Sebagai contoh, badan hukum yang termasuk arbitrase lembaga adalah Badan Arbitrase Nasional atau BANI. Poin ke-9, arbitrase nasional. Istilah arbitrase nasional merupakan arbitrase yang para pihaknya bersengketa masih dalam satu negara. Poin ke-10, arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan arbitrase yang para pihak bersengketa berasal dari berbeda negara. Poin ke-11, arbitrase kualitas. Istilah arbitrase kualitas artinya bahwa arbitrase yang berurusan dengan fakta, sehingga harus teliti dalam memilih fakta yang ada sehingga mampu untuk menginterpretasikan serta menganalisis yang dengan baik. Poin ke-12, arbitrase teknis. Arbitrase teknis ini merupakan arbitrase yang berurusan dengan hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak tertentu. Poin ke-13, arbitrase umum. Arbitrase secara umum ini merupakan arbitrase yang sudah dalam bentuk badan hukum dan mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum. Poin terakhir, arbitrase bidang khusus. Artinya bahwa arbitrase yang sudah berbentuk badan namun tidak memiliki ruang lingkup di semua bidang hukum, namun hanya bidang tertentu. Jadi itu aja jenis-jenis arbitrase. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis arbitrase, di sini saya akan menjelaskan eksekusi putusan arbitrase. Sebelumnya, apa itu eksekusi? Eksekusi adalah pelaksanaan atas putusan arbitrase yang bersifat mengikat, baik dilakukan secara sukarela maupun melalui pengadilan. Jadi, eksekusi secara sukarela terjadi ketika pihak yang kalah dalam arbitrase menerima putusan dan melaksanakannya tanpa paksaan atau tanpa campur tangan pengadilan. Ciri-cirinya, pihak yang kalah langsung memenuhi isi putusan, misalnya membayar ganti rugi, mengembalikan barang, atau melaksanakan kewajiban. Lalu prosesnya cepat, murah, dan tidak rumit. Yang kedua, eksekusi melalui pengadilan atau secara paksa dilakukan jika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan arbitrase, sehingga pihak yang menang harus meminta bantuan dari pengadilan negeri. Selanjutnya, prosedur eksekusi putusan arbitrase di Indonesia. Yang pertama, pihak yang menang dalam arbitrase harus mendaftarkan putusan ke pengadilan negeri di wilayah hukum Indonesia. Yang kedua, pemeriksaan formal oleh pengadilan, yaitu pengadilan tidak menilai ulang isi perkara tetapi hanya memeriksa. Yang ketiga, permohonan eksekusi. Setelah pendaftaran, permohonan eksekusi diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Yang keempat, penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan. Jika tidak ada alasan penolakan, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan eksekusi. Yang kelima, pelaksanaan eksekusi. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, eksekusi akan dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri sesuai hukum acara perdata yang berlaku. Lalu, jika permohonan eksekusi ditolak oleh pengadilan negara, ada alasannya. Yang pertama, jika arbiter memutus perkara di luar lingkup yang disepakati dalam kontrak. Yang kedua, jika isi putusan melanggar hukum nasional, moral, ataupun norma masyarakat. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan, yaitu putusan mengandung isi yang tidak etis atau melanggar nilai-nilai susila yang diakui secara hukum. Yang keempat, objek sengketa tidak bisa diarbitrasikan.
Sengketa tersebut menyangkut hak-hak publik, misalnya pidana, status pernikahan, atau warisan, yang menurut hukum tidak boleh diselesaikan melalui arbitrase. Yang kelima, putusan tidak memenuhi syarat formal, misalnya tidak ada perjanjian arbitrase tertulis, putusan tidak ditandatangani oleh arbiter, atau tidak dalam bentuk final. Setelah kita mengetahui eksekusi putusan arbitrase, selanjutnya saya akan menjelaskan kontrak arbitrase. Kontrak arbitrase adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin atau sudah terjadi melalui mekanisme arbitrase, bukan pengadilan. Kontrak ini bisa dibuat sebelum sengketa terjadi atau setelah sengketa muncul. Selanjutnya, isi dari pokok kontrak arbitrase. Yang pertama ada identitas dari para pihak, yaitu menyebutkan dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam kontrak arbitrase, termasuk nama, kedudukan hukum, dan alamat masing-masing pihak. Yang kedua, objek sengketa, menjelaskan jenis sengketa atau permasalahan yang bisa diajukan ke arbitrase, biasanya terbatas pada sengketa perdata yang bersifat komersial. Yang ketiga, pilihan lembaga arbitrase, yaitu menentukan apakah sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase tertentu. Yang keempat, hukum yang berlaku, yaitu menetapkan sistem hukum yang akan digunakan untuk menilai dan memutus sengketa, misalnya hukum Indonesia atau hukum Inggris atau lainnya. Yang kelima, bahasa arbitrase, menentukan bahasa yang akan digunakan dalam seluruh proses arbitrase, termasuk dokumen dan persidangan. Contohnya bahasa Indonesia. Lalu yang keenam ada tempat atau forum, menetapkan lokasi atau negara di mana proses arbitrase akan diselenggarakan. Selanjutnya, ada pengertian arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Dalam proses ini, para pihak yang berselisih setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak yang ketiga yang bersifat netral dan independen, yang disebut arbiter atau majelis arbiter. Keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, syarat-syarat arbitrase internasional. Yang pertama, apabila saat penandatanganan kontrak sengketa, para pihak memiliki tempat bisnis di berbeda negara. Kondisi ini menyatakan bahwa arbitrase internasional dapat dipertimbangkan jika pada saat penandatanganan kontrak yang disengketakan, para pihak yang terlibat memiliki tempat usaha di berbeda negara. Yang kedua, apabila yang menjadi tempat dari arbitrase sesuai kontrak dan berada di tempat bisnis dari para pihak. Poin ini menunjukkan bahwa arbitrase internasional relevan jika tempat arbitrase yang disepakati sebagaimana ditentukan dalam kontrak terletak di salah satu tempat usaha para pihak. Yang ketiga, apabila dalam melaksanakan sebagian besar kewajiban kontrak berada di luar kontrak bisnis, sehingga pokok sengketa berkaitan dengan tempat yang berada di luar bisnis para pihak tersebut. Kondisi ini menyiratkan bahwa jika sebagian besar kewajiban kontraktual dilakukan di luar lingkup kontrak bisnis biasa dan inti sengketa terkait dengan lokasi di luar operasi bisnis para pihak, maka arbitrase internasional mungkin berlaku. Yang keempat, apabila ada pihak yang tegas sudah menyetujui pokok masalah dalam kontrak dan berhubungan dengan lebih satu negara. Poin ini menyatakan bahwa arbitrase internasional sah jika salah satu pihak telah secara tegas menyetujui inti masalah dalam kontrak dan masalah tersebut melibatkan lebih dari satu negara. Selanjutnya yaitu ada tahapan pelaksanaan putusan arbitrase secara internasional. Yang pertama, harus ada pendaftaran dan penyerahan dari putusannya. Langkah pertama ini adalah mendaftarkan dan menyerahkan putusan arbitrase kepada otoritas yang berwenang. Ini seringkali melibatkan pendaftaran di pengadilan negara tempat putusan akan ditegakkan. Yang kedua, harus ada permohonan dan pelaksanaan dari putusannya. Setelah putusan didaftarkan, pihak yang ingin menegakkan putusan tersebut harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang relevan. Yang ketiga, harus ada perintah pelaksanaan oleh pengadilan. Setelah menerima permohonan, pengadilan akan meninjau arbitrase dan permohonan penegakannya. Jika semua persyaratan hukum terpenuhi, pengadilan akan mengeluarkan perintah pelaksanaan. Yang keempat,
harus ada pelaksanaan dari putusan arbitrasenya. Langkah terakhir ini adalah pelaksanaan aktual dari putusan arbitrase. Ini berarti tindakan nyata diambil untuk memastikan pihak yang kalah memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan. Ini bisa melibatkan penyitaan aset, pembayaran uang, atau tindakan lain yang diperintahkan dalam putusan. Pelaksanaan ini dilakukan di bawah pengawasan pengadilan. 6. Contoh kasus arbitrase. Dua perusahaan, PTA dan PTB, memiliki kontrak kerjasama dalam proyek pembangunan. Di dalam kontrak terdapat klausul arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BAN. Di tengah proyek timbul perbedaan pendapat mengenai kualitas pekerjaan dan pembayaran. PTA merasa PTB tidak memenuhi standar kualitas, sementara PTB merasa PTA belum membayar sesuai kesepakatan. Karena tidak mencapai mufakat, PTA mengajukan sengketa ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan klausul dalam kontrak. Badan Arbitrase Nasional Indonesia kemudian menunjuk arbiter untuk memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Setelah proses arbitrase selesai, arbiter mengeluarkan putusan yang mengikat kedua perusahaan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan dalam putusan tersebut. Seperti penjelasan di atas, bahwa arbitrase juga mempunyai beberapa kelemahan. Adapun sebagai berikut. A. Hanya ada untuk perusahaan yang besar, sehingga perusahaan kecil terdiskriminasi. B. Kurang terpenuhinya sistem dua proses. C. Kurang terpenuhinya unsur finality. D. Kurang terpenuhi unsur kekuatan dalam menggiring pihak ke settlement. E. Kurang terpenuhi unsur kekuatan dalam law enforcement dalam hak eksekusi. F. Kurang terpenuhinya unsur dalam hal barang bukti maupun saksi-saksi. G. Masih mudah dalam menyembunyikan dispute dari public security. H. Kurang dalam menghasilkan solusi preventif. I. Suatu putusan tidak bisa diprediksi sehingga memungkinkan timbul suatu putusan yang bertentangan akhirnya. J. Suatu putusannya masih bergantung dalam kualitas seorang arbiter. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.